media yang selamat pagi pemirsa JTV di seluruh tanah air. Pesta demokrasi kota tahunan di Tanah Papua akan segera berlangsung, tepatnya pada 15 Februari 2017 yang tinggal menghitung hari. Dan pemirsa pada hari ini akan dilakukan debat kedua pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Jayapura periode 2017-2022. Dan pemirsa, untuk mengawali seluruh rangkaian acara debat kita di hari ini, kita akan mengawali baca doa yang akan dipimpin langsung oleh Ibu Pendeta Yenima Jengre. Kepada Ibu berikan semangat. Selamat pagi bersama semua. Mari kita menghadap Tuhan yang berdoa kita. Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang kami kenal dengan Yesus Kristus. Tuhan tahu persis keadaan di Kabupaten Jayapura dan di dalam pikiran pekerjaan. Shalom. Selamat pagi semua. Salam sejahtera. Selamat datang di bumi kedamaian baik Kabupaten Jayapura. Hari ini tanggal 4 Februari 2017 kita akan melaksanakan debat publik debat kandidat yang akan berlangsung di gedung DPR Kabupaten Jayapura, yang mana debat pertama sudah kami laksanakan di PTC, dan kali ini adalah debat terakhir untuk Kabupaten Jayapura. Dan hari ini kami tidak siapkan secara langsung, secara live, tetapi kami lakukan secara tunda. Tetapi apa yang menjadi makna atau manfaat dari debat ini, dan saya berharap dalam debat ini masyarakat di Kabupaten Jayapura dapat menilai siapa yang akan menjadi pemimpin 5 tahun ke depan. Baik, dengan remaja terpuji dan syukur kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa, debat hari ini tanggal 4 Februari 2017 kami buka dengan resmi. Pemirsa dan juga hadirin sekalian, di hadapan kita telah hadir para panelis atau pakar yang akan memandu jalannya debat kedua pada hari ini. Saya perkenalkan yang pertama Profesor Dr. Agustinus Paten, MT. Beliau adalah Guru Besar Bidang Ilmu Administrasi Publik pada Institut. Beliau menjabat sebagai Ketua Program Geser Administrasi Publik, Ketua Pusat Studi Perencanaan dan Pengembangan Partisipatif UCN. Dan panelis kita yang kedua yaitu Dr. Insinyur Apollo Soeharto SCMT. Beliau adalah pakar dalam bidang perencanaan infrastruktur wilayah. Beliau menjabat sebagai Dekan Fakultas Teknik UCN. Dan panelis kita yang ketiga yaitu Pendeta Yenima Jengre SPH. Beliau adalah pelayan pastoral teologi pembina dalam kelompok pembinaan wanita dalam gereja, dan beliau juga menjabat sebagai Wakil Ketua Sinode GKI di Tanah Papua. Dan panelis kita yang keempat, Dr. Andes Topi Wakarmanu SH MSc. Beliau adalah pakar dalam bidang ekonomi. Beliau juga adalah dosen pada Fakultas Ekonomi UNCEN. Dan terima kasih Bapak. Dan panelis kita yang kelima, saat ini beliau dalam perjalanan, yaitu Bapak Fritz B. Ramande SOS MH. Beliau memiliki keahlian dan konsen dalam kajian sosiologi dan HAM, dan beliau juga menjabat sebagai Kepala Perwakilan Komnas HAM Papua. Pemirsa dan hadirin sekalian, yang akan membantu atau selaku moderator kita pada debat kedua pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Jayapura periode 2017-2022, yaitu beliau saat ini sedang punya pendidikan pada kandidat doktor, dan beliau adalah pakar dalam bidang ekonomi politik internasional
adalah dosen pada program Hubungan Internasional Fisik Ujian, memiliki pengalaman sebagai moderator pada beberapa seminar dan pada debat publik, di antaranya pada Kabupaten Kerom, Kabupaten Bovendigul, Kabupaten Pegunungan Bintang, dan beberapa kabupaten lainnya. Kita sambut moderator kita pada hari ini, Yakobo Sibor, Esos Indonesia. Hadirin pemirsa Jaya TV dan pendengar sekalian, khususnya masyarakat Kabupaten Jayapura, dan Gedung Sidang DPR Kabupaten Jayapura Senin pagi, kita akan mendengar dan menyaksikan bersama debat terbuka putaran kedua pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Jayapura tanggal 4 Februari tahun 2017 dengan tema Sinergitas Pembangunan di Kabupaten Jayapura dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baiklah para hadirin pemirsa dan pendengar sekalian, telah hadir di hadapan kita kelima putra dan putri terbaik dari Kabupaten Jayapura sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati. Dan langsung saja saya persilahkan dengan hormat di podium pasangan calon nomor urut 1 yang SH dengan berikut saya undang dengan hormat di podium pasangan calon nomor urut 2 Matius Awel SE MSI dengan pilih 9 nomor. Inilah
seluruh Papua dan Kabupaten Jayapura. Visi Jayapura tahun 2017-2022 yaitu mewujudkan Jayapura yang berkualitas, Jayapura yang sejahtera, dan Jayapura yang aman. Visi ini adalah terangkat dari RPJP Jayapura 2005-2025. Dan kita sekarang sedang menuju kepada di mana terakhir berjalan itu dari capaian RPJP itu. Karena itu visi untuk menggenapi capaian dari rencana jangka panjang Kabupaten Jayapura. Kabupaten Jayapura hari ini kita sudah mencapai dari indikator makro pertumbuhan ekonomi kita sudah pada angka kualitatif yaitu 11,74%. Ini kesempatan manusia dari tahun 2012 di angka 68,35 kita sudah mencapai 70,04. Kalau di atas 70 berarti itu sudah posisi tinggi di Indonesia. Kita juga punya angka kemiskinan dari tahun 2017 di 17,8. Sekarang sudah turun menjadi 14,69. Pengangguran dari 7,02 sekarang sudah pada 5,25. Indeks pembangunan manusia adalah standar untuk mengukur kesejahteraan Indonesia secara nasional. Kita berada pada 69,55. Papua kita berada pada 50. Kita akan mengikuti bersama segmen yang kedua. Saya akan membacakan pertanyaan yang pertama dan pertanyaan ini saya akan tunjukkan lebih awal kepada pasangan calon nomor 2. Visi Anda adalah Kabupaten Jayapura yang berkualitas, sejahtera, dan ramah. Dengan 5 misinya adalah agenda pembangunan Kabupaten Jayapura jilid 2. Salah satu di antaranya adalah pemberdayaan masyarakat adat melalui pembangunan kampung adat. Sementara penyebaran penduduk di kampung-kampung dalam lingkungan Kabupaten Jayapura bersifat sangat heterogen. Pertanyaannya, bagaimana konsep dan strategi yang akan Anda lakukan agar pembangunan kampung adat ini dapat dicapai? Waktu yang saya berikan 3 menit untuk kami dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih. Program pemberdayaan masyarakat adat adalah atau khusus Provinsi Papua. Dan itu menggunakan Republik Indonesia. Kampung adat itu adalah juga amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 memberikan ruang bahwa di desa atau kampung bisa dibentuk kampung-kampung adat. Nah, oleh karena itu pemerintah Kabupaten Jayapura sebelum undang-undang itu sudah memulai gerakan kebangkitan masyarakat adat di Kabupaten Jayapura tanggal 24 Oktober 2013. Nah, oleh karena itu kaitannya dengan pertanyaan bagaimana dengan heterogennya masyarakat Kabupaten Jayapura. Daerah-daerah trans dan kelurahan itu adalah sangat heterogen. Tidak semua kampung akan dijadikan kampung adat. Keputusan kampung harus datang dari masyarakat. Saya pikir itu prinsip yang kita tegakkan sekarang. Dan sudah ada perintah untuk Kabupaten Jayapura tentang kampung adat. Terima kasih. Terima kasih. Dari kampung adat ini, ketika saat sekarang adat itu ada di luar pemerintahan, maka dengan kampung adat itu adat ini adalah ikut serta dalam pembangunan Kabupaten Jayapura. Jadi bersama-sama dengan pemerintahan Kabupaten Jayapura untuk membangun Kabupaten Jayapura bersama. Dari yang keberagaman kami sudah waktu lalu karena kami melanjutkan, maka kami lalu sudah membuat Kabupaten Jayapura menjadi Kabupaten Zona Integritas Kerukunan, dan itu sudah nyata, bukan baru mau coba. Dan harapan kami ini menjadi satu tanggung jawab kita bersama untuk menjaga
kita harus mewujudkannya karena itu adalah amanat yang penting. Kalau Otsus gagal, ini berbahaya untuk bangsa dan keberadaan Papua. Karena itu mengisi Otsus ini harus ada kebangkitan budaya adat istiadat yang kita harus kerjakan. Dan inilah kebangkitan yang sudah dimulai dari Kabupaten Jayapura. Bagaimana strategi Anda mengatasi berbagai kendala dalam membangun Kabupaten Jayapura menjadi pusat perdagangan dan pusat distribusi barang dan jasa yang selaras dengan kebijakan tol dari pemerintah pusat? Ya, Kabupaten Jayapura memiliki potensi infrastruktur yang luar biasa. Ada pembangunan tani dan sementara desa perdagangan pembangunan emas. Kemudian juga dalam perencanaan yang ada sesuai dengan tata ruang bahwa kita sedang melokasikan kawasan ekonomi khusus Sentani, Bongkran, dan Departemen. Dan ujian teman-teman sekarang sedang melakukan kajian itu. Kemudian dalam mengapa kita harus siapkan semua infrastruktur ini karena percepatan pertumbuhan ekonomi harus ada industri dan harus ada fasilitas yang tersedia. Hal yang lain yang kita harus sediakan adalah infrastruktur dan listrik, air, karena itu akan memberikan daya tarik sendiri kepada investor dan semuanya kita sedang siapkan. Tata ruang kita sudah lakukan tahun lalu dengan konsultan mulai dari Sentani sampai Departemen bagaimana bangunan dan tata bangunan dan tata ruang infrastruktur ini sedang dikerjakan. Jadi ini bukan perencanaan, ini sudah sedang dipersiapkan. Kemudian jalan menuju Jayapura Wamena sedang dikerjakan infrastruktur sehingga semua industri baik dari sumber daya pertanian, perkebunan maupun perikanan dan hutan kayu itu sudah tersedia. Jadi kita tidak hanya siapkan fasilitas-fasilitas ini dan mengundang investor untuk menginvestasikan. Presiden sudah mengunjungi Kalimantan dan di Sumatera sedang berlangsung. Tahun lalu harus berhenti di Kabupaten Jayapura. Pertanyaan nomor 2, tadi kita dengar tentang perda. Sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Kampung, kita tahu di pasal 9798 penjelasan di sana sudah jelas dikatakan kampung adat adalah satu wilayah yang sama, agamanya sama, budayanya sama, bahasanya. Kita tahu di Kabupaten Jayapura adalah Sentani Timur dan Sentani Tengah yang sudah beda. Apalagi Sentani Barat sudah beda. Kita mana yang berbeda? Bagaimana mengatasi masalah itu? Karena kriterianya sudah jelas. Karena 13 kabupaten kota yang sudah disahkan melalui MK berdasarkan 3 kriteria tadi. Bagaimana Kabupaten Jayapura bisa melaksanakan kampung adat itu? Terima kasih. Kembali kepada pasangan nomor 2, pertanyaan yang berbeda. Waktu Anda untuk menjawab komit dan lain teruskan. Baik, terima kasih. Adat itu sudah ada sebelumnya, jadi bukan lalu kita bicara. Ya, karena itu undang-undang jelas memberikan porsi bahwa ada kewenangan berdasarkan asal usul dan ada kewenangan yang diberikan oleh negara. Jadi kewenangan secara asal usul itu sudah ada kampung-kampung adat ya sebelum ada pemerintah. Jadi kita tidak mempersoalkan dalam proses implementasi dari undang-undang adalah bahwa sepanjang masyarakat adat itu masih ada. Kabupaten Jayapura ada sangat ketat dan masih ada. Karena itu surat edaran Menteri Dalam Negeri meminta pemerintah bisa membantu verifikasi beberapa hal yang memandu untuk terbentuknya kampung-kampung adat itu. Jadi semua aturan itu sudah jelas. Begitu. Keputusan untuk menjadi kampung adat itu ada di masyarakat adat, bukan di pemerintah.
Itu mekanisme. Jadi saya pikir ini sudah jelas. Kami 100% mendukung. Kami pernah berada pada di Kabupaten Jayapura. Ini amat fokus. Ya. Kalau otsus kita kalau kebetulannya saja sebenarnya ada yang bicara segala macam seperti itu. Kalau hak dasar orang Papua tidak dihargai, tidak ada hubungannya otsus itu. Nah, karena itu kita harus berbicara dalam era otsus di Papua. Kita tidak mengarah di luar. Pemerintah Provinsi Papua sudah mengatakan. Terima kasih. Selanjutnya saya ingin kepada nomor 1 untuk menyampaikan kepada waktu Anda 2 menit dimulai dari sekarang. Baik, pertanyaan untuk kandidat nomor 2, 3, 4, dan 5. Kita tahu masyarakat Kabupaten Jayapura saat ini seperti kita ketahui bersama sangatlah heterogen dan tersegmentasi dalam 3 kelompok besar, yaitu masyarakat tradisional, masyarakat modern, dan masyarakat industri. Pertanyaannya, strategi apa yang akan saudara-saudari lakukan untuk menjembatani segmentasi yang ada dalam masyarakat Kabupaten Jayapura sehingga kontestasi yang terjadi adalah merupakan kontestasi yang sehat antara masyarakat tradisional, masyarakat modern, dan masyarakat industri, sehingga kerukunan dan keadilan itu bisa terwujud dalam masyarakat di Kabupaten Jayapura. Bisa saya tanyakan juga? Ya, silakan. Saya juga tanyakan kepada Pak Pastor. Sederhana saja pertanyaannya, berapa luas Kabupaten Jayapura? Kita semua sudah tahu, tapi saya mau bertanya, berapa luas Kabupaten Jayapura? Karena kita sekarang mau maju dan sebagai bupati ataupun wakil bupati. 1. Berapa luas Kabupaten Jayapura? Dan bagaimana dengan luasnya seluas itu tentang pemekaran kampung dan pemekaran distrik? Ini sangat penting untuk memberikan tentang pelayanan kepada masyarakat. Karena kita punya tempat begitu luas, dia sama dengan 25 kali negara Singapura. Jadi 1 Kabupaten Jayapura begitu luas. Nah, pertanyaan saya seperti itu saya tujukan kepada 5 paslon. Terima kasih. Pak Sadar, baik, terima kasih Kabupaten Jayapura luas 17.200 km. Itu sangat luas. Karena itu para bupati sebelumnya sudah membuat strategi 5 wilayah, 4 wilayah kepala untuk menjadi daerah otonomi baru untuk wilayah. Karena itu tahun lalu kami sudah ada kesempatan dicek untuk melakukan kajian untuk VOP baru di wilayah apa. Ini sudah terjadi banyak. Kemudian dalam 5 tahun ke depan kita akan mempersiapkan Serdang menjadi kota rakyat. Dengan sebelumnya wilayah kedua sudah ada di kabupaten. Itu strategi pemekaran dan itu sudah ada di dalam perjalanan. Kita tidak perlu membuat cerita baru. Dan ini yang kita sedang kerjakan. Infrastruktur kita sedang siapkan untuk semua. Kemudian mengenai keberagaman elektronik tadi itu di dalam dunia yang berkembang itu hal yang wajar. Tidak perlu dipersoalkan. Yang penting bagaimana keberagaman ini dikelola menjadi suatu kekuatan untuk perlawanan. Karena itu Kabupaten Jayapura kita sudah canangkan sebagai seorang integritas budaya, baik itu beragama maupun etnis budaya yang ada di sini. Dan itu kita sudah jalan. Jadi saya pikir itu bukan sesuatu yang menjadi problem. Mengenai dengan daerah yang miskin dan jauh dari Soviet, kalau karena itu ada kebijakan, kampung harus menjadi prioritas. Sehingga semua dana baik pusat, provinsi maupun kabupaten kita arahkan ke kampung untuk bisa memperkuat supaya ada bersama dan pemerataan pembangunan bisa terjadi. Saya pikir terima kasih. Terima kasih. Untuk pasangan 3, 4, dan 5, kita tahu di Kabupaten Jaya 2 persoalan tanah itu sangat masalah dan kira-kira apa solusinya. Yang kedua, untuk semua pasangan kita cerita membangun, tetapi landasan kita jelas Pancasila
dan tolong sebutkan bukti-bukti Pancasila. Terima kasih. Soal tantangan ini kan tantangan yang serius. Kita bicara investasi, tapi kalau orang tidak ada solusinya, tidak mungkin investor masuk. Nah, oleh karena itu, kebangkitan masyarakat, kewenangan yang besar terhadap masyarakat ini sangat penting supaya mereka bisa menyelesaikan persoalan-persoalan tantangan. Saya pikir itu kuncinya. Tapi kalau kita menolak kebangkitan ada, kita menolak kampung-kampung ada, ini namanya merusak pembangunan percepatan pembangunan di Provinsi Papua dan di khususnya di Kabupaten Jayapura. Saya pikir kebangkitan ada ini dalam bangsa itu masyarakat harus bangkit menyelesaikan persoalan di atas tanah sendiri. Ini yang kita sedang pikirkan. Dan ini hal yang sangat mendasar, bukan proses betul. Ini sangat mendasar. Terima kasih. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan serta perwakilan. Kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, terima kasih untuk 100 karena Pancasila dilakukan semua. Saya pikir ada di Kabupaten Jayapura itu ada di kampung di atas ya, hanya di kampung karena itu kampung ada penting. Jadi kita harus bicara sesuai dengan kondisi ini. Tidak bisa bicara dari awal-awal. Bagaimana implementasinya? Itu masalah struktur jelas, ya. Kemudian batas-batas wilayah jelas. Kemudian norma-normanya jelas. Ini yang kita minta perkuat, ya, supaya batas-batas tanah itu mereka bisa selesaikan sendiri. Dengan demikian mereka bisa kerjasama dengan investor. Hanya demikian pemerintah akan menyediakan regulasi dan pendampingan supaya kapasitas mereka bisa lebih baik dan mereka bisa berkembang untuk maju. Saya pikir demikian. Terima kasih. Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kebersihan yang beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dan persatuan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dewan Adat ini sudah bertahun-tahun ada di Papua, tetapi persoalan tanah tidak pernah selesai. Kenapa? Karena dasarnya dari kampung. Masyarakat adat di kampung yang tahu persis kepemilikan. Ini persoalannya. Kalau kita bicara di atas saja, persoalan tanah tidak pernah akan selesai. Oleh karena itu, kampung-kampung adat kita memberikan rumah, dana pembangunan untuk kampung dikelola mereka. Konversi dan semua perekatnya berhak mendapatkan manfaat dari dana itu dan akan baik dari pusat provinsi maupun kabupaten. Ini yang kita sedang dorong. Ini jawabannya supaya hasil proposal mereka, kesepakatan mereka itu yang akan dinaikkan ke atas ke daerah dan provinsi, bukan terbalik. Kalau sekarang pembicaraan ini pemerintah yang terus berinisiatif dan ini yang salah. Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih. Jadi tata ruang adalah kata kunci. Karena itu setiap kampung secara mereka harus membuat pemetaan kampung layak. Dengan demikian dari pemetaan ini kita bisa tahu sehingga pemerintah menyesuaikan. Di sana kita tahu tata pendidikan, olahraga, menurut suku dan seterusnya. Saya pikir ini persoalan kita. Dan ini yang kita sedang dorong. Pemetaan di beberapa kampung sudah dilakukan. Kita tinggal dorong kampung-kampung adat yang sudah ini dan mereka akan menentukan. Kalau tata ruang ada dengan tata ruang pemerintah itu bisa sinkron dan di sana kita bisa menemukan satu pendekatan pembangunan ya, berbasis adat. Semua infrastruktur kita bisa bangun. Peruntukan kawasan itu masyarakat adat tahu bagaimana melindungi lingkungan yang berkelanjutan itu mereka tahu. Saya
kita satukan. Pertanyaan saya, berapa persen APBD yang akan saudara-saudara kuncurkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat Kabupaten Jayapura dari APBD yang ada? 2. Berapa persen APBD Kabupaten Jayapura yang akan saudara kuncurkan dalam rangka mengamankan kepentingan partai politik pengusung saudara? 3. Dari jumlah SKPD yang ada, bagaimana saudara membagi secara profesional jatah SKPD yang akan saudara berikan kepada partai politik pengusung saudara sebagai rasa hormat dan loyal terhadap partai pengusung? 4. Dalam pembagian proyek atau pekerjaan fisik, berapa persen pekerjaan yang akan saudara akomodir pada partai politik pengusung saudara? Sebagaimana kandidat, pertanyaan ini perlu saya tanyakan kepada saudara-saudara sehingga saya dan rakyat saya Kabupaten Jayapura mau sampaikan bahwa yang lebih utama adalah bagaimana mensejahterakan rakyat Kabupaten Jayapura. Terima kasih. Silakan saudara-saudara menjawab. Baik, terima kasih. Partai politik sifatnya nasional, jadi dibantu secara nasional dengan berbagai peraturan dan ketentuan. Kemudian ada pembinaan juga yang dalam peraturan itu, seperti yang tadi sampaikan oleh saudara Mino. Jadi penetapan dalam PPD itu sesuai ketentuan dan tidak ditetapkan oleh DPR. DPR terdiri dari berbagai partai politik. Jadi kalau ada kecurangan, ada kesalahan, itu tidak mungkin terjadi karena DPR itu kolektif. Oleh karena itu kita tidak bisa berasumsi dan data-data yang tidak akurat, tapi mekanisme sudah seperti itu. Dan ada pemeriksaan tapi juga dari DPK dan pendidikan. Nah, oleh karena itu sepanjang saya tahu selama ini itu berlaku sesuai dengan ketentuan. Suara terbanyak partai politik itu masih dapat besar. Kabupaten Jayapura, partai Nasdem yang terbesar pasti dapat besar. Kemudian partai lain dan seterusnya. Jadi itu proporsional dan itu sudah diatur dalam ketentuan. Saya pikir demikian. Terima kasih. Apabila Bapak Ibu terpilih menjadi bupati dan wakil bupati, pertanyaan saya, bagaimana Bapak Ibu menyelesaikan tanah adat yang mempunyai pelepasan adat yang besar? Dan di satu sisi tanah tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum yang besar. Jika penyimpangan antara wilayah pembangunan provinsi itu terjadi, tindakan apa yang akan saudara ambil? Saya beri kesempatan kepada pasangan nomor 2 untuk menjawab pertanyaan dari pasangan calon nomor 4. Waktu Anda untuk menjawab adalah 2 menit. Saya mulai dari sekarang. Baik, terima kasih. Keberadaan di khususnya di Jayapura itu juga ada yang zaman Belanda, kemudian ada dua wilayah hukum yang kita harus kuasai di asal kita bicara. Nah, oleh karena itu khusus untuk kasus Pusdeka itu prosesnya sudah berulang-ulang, sudah terjadi dan sudah ada kepastian hukum dari Mahkamah Agung. Tinggal hanya eksekusi saja. Menurut saya persoalan tidak ada, tinggal hanya eksekusi. Karena itu sudah final. Saya pikir begitu. Terima kasih. Masih tersisa waktu 1 menit 20 detik. Ya. Jadi karena ini kaitannya dengan masalah yang tadi mengenai tanah, karena itu memang penguatan kapasitas masyarakat ada kata kunci supaya ada yang tahu persis batas-batasnya, siapa yang menandatangani seharusnya dalam pelepasan untuk kepentingan umum. Itu bisa dimusyawarahkan di para adat. Semua orang menyaksikan, pemerintah bisa hadir untuk menyaksikan itu. Jadi saya pikir ada para fungsikan. Kalau keputusan-keputusan ini dilakukan di luar, di kantor pemerintah atau di hotel atau di negara, tidak akan menyelesaikan persoalan. Persoalan kita hanya sederhana ada di sini. Kalau ada bisa berfungsi baik dan semua tatanan-tatanan itu bisa mengakui, persoalan bisa selesai. Nah, karena itu pemerintah juga memberikan ruang seluas-luasnya untuk mendengar
bagaimana masyarakat adat mengambil keputusan. Karena itu penting. Karena mulai ada norma-norma, ada batas-batas yang diatur menurut klan atau marga dan ada di kampung masing-masing. Terima kasih. Saya berikan kesempatan kepada Petara nomor 2 untuk menyampaikan konsistensinya. Waktu Anda 1 menit 30 detik dan ini adalah Petara nomor 2 Majelis Saudara SESI dengan Kiri Wijayantoro. Para pemirsa dan pendengar semua di Papua dan di Papua yang saya kasih, kita telah maju untuk menjadi yang baik. Sejumlah penghargaan apresiasi dari berbagai pihak telah diraih dalam kurun waktu cepat, belum sampai 5 tahun. Nah, oleh karena itu, kami kesempatan ini memberikan apresiasi dan terima kasih untuk seluruh masyarakat Kabupaten Jayapura yang memberikan support lebih besar, lebih berubah untuk kemajuan kabupaten ini. Kita terus akan lanjutkan untuk Jayapura yang lebih baik. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, keberagaman kita adalah satu kekuatan. Jangan kita berbeda-beda, tetapi marilah kita bersatu untuk membangun Jayapura. 5 Februari adalah hari peradaban Papua Timur. Karena itu akan bangkit untuk melanjutkan peradaban Papua untuk masyarakat kita yang kita cintai. ISD berkata, di atas batu ini berkata kepada orang Papua, meskipun bangsa lain dalam membangun tanah ini tidak mungkin dibangun kecuali bangsa yang bangkit membangun bangsa yang berbeda.